Karena kalau Bu Mega dan Pak SBY ketemu, saya kira ini menjadi sebuah titik pertemuan yang sangat baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya politik adalah politik, gitu ya. Toh dua-duanya juga adalah sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa. Jadi kalau bertemu juga ini menjadi suasana yang lebih adem, lebih kondusif di masyarakat. Mungkin saja selama ini juga kami dengan PD Perjuangan ya ada gesek-gesekan dikit lah gitu. Kalau ketemu dengan Pak Masinton ya kita ada cubit-cubitan lah dikit gitu ya. Di berbagai forum gitu. Tapi ya sebetulnya prinsip persahabatan, perkawanan di dalam politik itu hal-hal yang ya logis saja gitu. Nah tinggal bagaimana justru kita memperbaiki komunikasi ini tanpa juga ada teman-teman yang lain untuk mencoba ya tetaplah jaga jarak dan sebagainya. Ini jangan juga gitu. Supaya betul-betul kemudian silaturahmi ini terwujud, kemudian bagaimana melupakan hal yang lama, justru bagaimana membangun bangsa ke depan secara bersama-sama. Gitu. Baik, karena tadi Bang Herman Hairil mengatakan jangan dipanas-panasin lagi. Kita flashback lagi nih, bahkan statement dari Pak Fahri Ali 2014 sebenarnya sudah ada sinyal dan keinginan dari Pak SBY mau bertemu dengan Ibu Mega. Tapi batal rekonsiliasi. Mungkinkah ini terjadi lagi Pak? Dijawab sesaat lagi, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya jadi teringat apa yang disampaikan Pak Fahri Ali 2014 saat itu SBY sudah mau mengalah mau bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi bertepuk sebelah tangan. Mungkinkah terjadi lagi seperti itu Pak? Iya itu dia. Sebenarnya ada sebuah lagu ya. Bunyinya begini. Wahai cut abang, pakon tinggailun. Di drone kanetron di lun haneba. Itu lagu Aceh, lagu cinta Aceh ya. Jadi wahai abangku ya, kenapa engkau pergi? Engkau pergi dan aku tidak kau sertakan gitu ya. Nah ini harus menjadi lawan dari cerita di dalam kisah lagu itu gitu. Pada tahun 2001 itu saya menjadi penasehat Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi Menteri Mentanben waktu itu. Sekarang ISDM ya. Dan saya katakan kepada beliau gitu, Mas, saya panggilnya waktu itu Mas. Mas, Anda punya kans untuk menjadi pemimpin nasional pada waktu itu. Tahun 2004 beliau maju dan menang gitu ya. Nah, Mbak Mega ya, itu sendiri sebenarnya pernah ya, saya tanyakan juga tentang hal itu, gitu. Akan tetapi, ya, bagi Pak SBY sebenarnya keinginan untuk bertemu dengan Mbak Mega itu lebih besar daripada keinginan Mbak Mega untuk bertemu dengan SBY, gitu. Nah, di dalam konteks ini, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ini adalah untuk kepentingan nasional. Jadi saya ingin mengajukan, ya, saya harus menghadap kemana? Moga ya, betul. Moga ya kedua presiden Indonesia yaitu Presiden Megawati dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bersedia untuk bertemu untuk kepentingan nasional. Apa kepentingan nasionalnya? Untuk memberikan model kepada masyarakat ya, terutama kepada rakyat dan generasi muda bahwa ya politik itu bukanlah segala-galanya, tetapi kesatuan yang memberikan ya rasa ya bahwa politik itu adalah sebuah kreativitas rasional itu akan tercipta kalau misalnya Mbak Mega dengan Pak SBY itu bisa bertemu gitu. Ini adalah ya seruan dari rakyat dan saya kira saya tidak sendiri di dalam hal ini gitu. Oke, saya yakin ditonton ini oleh Pak SBY bahkan juga Mbak Mega. Pertanyaannya Mbak Masinton, keinginan Bu Mega untuk bertemu dengan Pak SBY sekarang sudah besar tidak? Karena dulu kata Pak Fahri Ali tidak sebesar keinginan Pak SBY. Ini bagaimana? Iya, kalau yang saya katakan tadi kan kita susah ya meraba umpama perasaan orang, keinginan tadi ya. Tapi kalau kita lihat bahwa ketika Mbak Puan ketemu Mas Ahaye, Mbak Puan kan menyampaikan pesannya Mbak Mega.
Ya jangan tegang, jangan apa, dibawa rileks. Support sebenarnya ya. Ya artinya bahwa itu pertemuan yang direstuin oleh Bu Mega, kemudian pertemuan yang juga Bu Mega mengingatkan Mbak Puan supaya lebih rileks. Artinya apa? Itu kan juga harus bisa kita baca. Ya, ini komunikasi sudah terbangun. Kita tunggu saja, gitu loh. Apakah dalam waktu dekat, apakah dalam waktu kapan gitu ya. Saya yakin harapan-harapan kita bersama betul. dan senior kita Pak Fahri Ali itu saya rasa juga bisa. Tapi monggo ya kalau didesak-desak ya saya rasa juga model Bu Mega kan bukan model tipikal yang mudah didesak-desak kan gitu. Tapi kalau buat bangsa ini ya kebaikan bersama dan tadi juga sebagai sebuah pembelajaran kepada publik ya bahwa masing-masing tokoh ini ya politik itu bukan segala-galanya. Kita tunggu pada saat waktunya pasti akan ketemu. Ibarat pepatah Jawa nih, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal sampai. Nah pertanyaannya mungkin sekarang ke Bang Herman Heron. Bang, kalaulah mungkin ini sekarang perasaan dari Bu Mega ini sudah besar, tidak sekecil dulu. Pertanyaannya apakah nanti rekonsiliasi ini memang karena dua partai besar, dua tokoh besar mau bersatu, bukan hanya karena Pilpres 2004 loh, ini seperti apa? Bagaimana boleh jawab? Kita lihat ya perjalanan sejarah bangsa kita ya. Bagaimana peralihan dari Bung Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto berikutnya. Kan yang relatif lebih soft itu kan dari Pak SBY ke Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau kemudian ini dibudayakan terus, gitu, ini kan menjadi sebuah contoh yang sangat baik. Ini yang sebetulnya niat besarnya Pak SBY supaya juga peralihan dari Bu Mega ke Pak SBY pun sebetulnya tidak menyisakan sesuatu hal yang kemudian memisahkan kedua tokoh bangsa ini. Nah oleh karenanya menurut saya ya kita menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kami di Demokrat, tanggung jawabnya Pak Masinton bersama dengan kawan-kawannya. Ayo berupaya untuk melakukan pertemuan itu dengan dengan waktu yang tepat, tidak seolah-olah terpaksa dan bahkan ada kepentingan-kepentingan politik misalkan. Lebih baik bahwa ini adalah pertemuan yang ikhlas, yang kemudian ini bisa menjadi panutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Pak Fahri Ali saya kira sudah bahkan memberikan contoh dengan lagu, saya kira ini ya inisiatifnya harus dari kita bersama, kita semua. Sekali lagi jangan ada juga yang kemudian memanas-manasi, memisahkan kembali, mengungkit kembali persoalan masa lalu, kan tidak ada gunanya juga. Marilah kita sebagai tokoh bangsa, Pak SBY sebagai tokoh bangsa, Bu Mega sebagai tokoh bangsa, ya begitu bersatu itu menjadi sebuah penebar kebaikan kepada seluruh rakyat TV pun Indonesia. Breaking news langsung. Saya kira karena ini sejarah gitu ya. pertama kali sudah lama kita menunggak ke momen ini. Bang Herman Heron terima kasih, bahkan Bang Masinton. Saya masih akan bersama dengan Pak Fahri Ali karena nanti sesaat lagi akan saya bahas tema yang kedua. Ini juga tak kalah menarik pemirsa. Tidak tahu kebetulan atau tidak, Caimin batal membuka acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan. Apakah alasannya pemirsa? Ada apa? Ataukah jangan-jangan karena ia merupakan bacawa pres Anies Baswedan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.